Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kultum kali ini. Berdirinya saya di sini bukan untuk membuat sensasi, tetapi berdirinya saya di sini akan membawakan kultum yang berjudul Al-Quran sebagai Kitab Suci. Teteh-teteh pecinta Al-Quran, di dalam bulan Ramadan terjadi peristiwa yang istimewa, yaitu Nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat terbesar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Shadaqallahul azim. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci. Kunaencing, kenapa coba? Mengapa orang menyebutkan Al-Quran itu merupakan kitab suci? Alasannya karena yang pertama, ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, laki-laki demen sama perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan demen sama laki-laki. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran untuk menikah. Yang kedua, karena Al-Quran berisinya tidak bertentangan, konsekuen atau konsisten. Kalau ada yang mengatakan Allah itu esa, qul huwallahu ahad, maka di ayat manapun dalam Al-Quran sekali menerangkan Allah itu esa, selamanya itu esa. Betul. Yang ketiga, karena Al-Quran itu bersih dari intervensi manusiawi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88 yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Bahkan sekumpulan profesor sedunia pun tidak akan mampu membuat satu ayat. Teteh-teteh, apakah ada yang mencoba menandingi Al-Quran? Banyak. Salah satunya terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ia mencoba menandingi Al-Quran dengan membuat satu surah, yaitu Al-Fil, yang berbunyi Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil, yang artinya Al-Fil, gajah, wa mal-fil, apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, dan tahukah kamu apa itu gajah, dan seterusnya. Itu hanyalah sebuah syair Bahlun Al-Kadzab. Jauh dengan isi Al-Quran. Bahasa Al-Quran akan sesuai dengan zaman apapun dan bisa digunakan oleh siapapun dan kapanpun akan tetap sesuai. Beda dengan buatan manusia. Ibarat kata, ada kata apos. Dari dulu hingga kapanpun, orang Sunda dan orang Jawa tidak akan akur. Karena apa?
Karena atos dalam bahasa Jawa artinya keras, sedangkan atos dalam bahasa Sunda artinya sudah. Jauh kan? Jauh kan? Zalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Teteh-teteh, marilah kita di akhir Ramadan ini perbanyak tadarus Al-Quran. Bisa dilakukan dimanapun, di pondok pesantren ataupun di rumah masing-masing. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata, listrik hanya mampu menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran, tidak hanya membacanya, namun memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perbanyaklah berdoa, berzikir, i'tikaf, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bertemu dan menerangi di akhirat kelak dengan Al-Quran. Kecilacap lewat kaunganten, menawi lepat nyebut pangapunten. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.